sebelumnya kan waktu menjalankan bisnis ini di awal, ya Bapak berdua masih memiliki pekerjaan. Nah, boleh tahu nggak bagaimana cara membagi waktunya? Silakan Pak Mahyun. Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau pembagian waktu itu kan secara apa ya, teknisnya ya. Tapi yang terpenting bagi saya sebenarnya itu harus punya kemauan kuat dulu. Nah, karena kalau teknis itu bisa dipelajari, kita bisa sharing sama rekan kerja senior kita atau mentor kita. Karena waktu itu yang paling tahu kan diri kita sendiri. Misalkan saya kerja di perusahaan A, Pak Denhard di perusahaan B, dari jam 8 sama-sama, dari jam 8 sampai jam 5 sama-sama gitu. Tapi kan pekerjaannya belum tentu sama. Nah, di pekerjaan itu kan bisa kita luangkan waktu untuk kerjain, atau ada yang nggak bisa sama sekali gitu kan. Jadi masing-masing orang mungkin bisa berbeda. Yang penting kalau saya sih ya, itu kan teknis ya, pembagian waktu itu teknis. Karena kalau ada kemauan kuat untuk menjalankannya atau berkecimpung di bisnis ini, itu akan menemukan jalannya sendiri untuk pembagian waktu itu. Karena masing-masing orang bisa berbeda. Ya. Bisa mungkin pagi, bisa mungkin malam, bisa mungkin siang. Nah, itu teknisnya bisa dipelajari. Nah, kalau menurut saya itu, dikuatkan kemauannya itu. Iya, kalau menurut Pak Denhard bagaimana? Ya, hampir sama, kurang lebih seperti juga sih dikatakan oleh Pak Mahyun Daniel. Karena kan background saya kan juga dulu seorang pegawai swasta ya, Bu Hen ya. Jadi apalagi memang sih sebelum menikah saya mengerjakan bisnis ini, tapi uniknya di bisnis ini kita nggak mesti harus meninggalkan pekerjaan kita. Kan background saya kan pegawai swasta. Saya nggak mesti meninggalkan pekerjaan saya itu sebagai pegawai, seorang pegawai untuk menggeluti di bisnis ini. Kenapa? Karena yang saya enak juga itu cara membagi waktunya. Kita ini awalnya adalah saya punya mindset di sini. Saya kan terus terang bukan nol tapi minus dari kepribadian orang pemalu, teman-teman yang asih 4L, lo lagi. Teman saya itu aja. Terus terang saya bilang, kemudian apa lagi? Banyaklah orangnya terus terang seorang introvert. Nah, jadi ketika saya di sini tanpa harus meninggal pekerjaan, tapi saya bisa belajar. Mungkin kalau teman-teman di sini beruntung, kita ada yang namanya komunitas bos lebah. Komunitas inilah yang mengubah kita yang awalnya backgroundnya entah dari apa aja, entah dari mana aja. Kalau seandainya memang betul-betul kita memang mau berhasil, geluti di komunitas bos lebah ini, saya yakin. Karena buktinya banyak yang terbukti di sini, bukan hanya saya, tapi teman-teman yang lain juga. Nah itu dia, saya ikut belajar, saya ikut training, kemudian terus terang, yang paling penting adalah dipraktekkan. Ketika saya pun nggak ada sempat waktu, saya minimal bisa baca buku. Buku yang disarankan pun buku yang enak loh teman-teman. Yang di-sharingkan sama kita, nggak mesti buku yang berat-berat. Terkadang kan ada suatu banyak jenis buku yang belajar tentang multi-level marketing. Ternyata tidak semua harus yang bisa kita baca. Di komunitas bos lebah ini, kita di-sharingkan mana sama kamu yang bisa enak dibaca. Itu dia. Dan kemudian lagi, cara pembagian waktunya sih tergantung dari ini ya Bu Hen ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya ini, pembagian, karena ada pekerjaan yang penting dan mendesak. Maksudnya bagaimana? Kita semua pasti ada pekerjaan ya, betul ya Bu Hen ya? Penting dan mendesak. Tapi lagi-lagi, ketika kalau teman-teman betul-betul belajar mana pekerjaan yang penting, tapi tidak mendesak, itu seharusnya yang kita kerjakan. Walaupun seperti ini, bisnis marketing kan seakan-akan kan nggak mendesak, ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin sebulan lagi lah, 2 bulan. Tapi yakinlah teman-teman, saya dulu awalnya seperti itu. Saya menganggap yang namanya bisnis ini nggak kalah penting. Tapi akhirnya apa? Ketika saya sudah terdesak dengan suatu pekerjaan, saya kena yang namanya kalau dibilang dulu itu istilahnya dimutasi. Disitulah saya merasa penting pekerjaan ini. Makanya itu pembagian waktunya itu
saya kan membagikan semua pekerjaan saya karena di multi level ini kita enaknya itu kan banyak jadwal-jadwal yang kita kita kerjakan, betul. Nah, disitulah kita akan belajari tentang yang namanya penting dan mendesak. Itu dia Bu Hen. Berarti tadi ya dari pembahasan Pak Mahyu juga bilang kalau kita memang ada kemauan, pasti kita mau meluangkan waktu. Jadi intinya pada diri kita ya. Dan kita semua sama-sama memiliki waktu luang ya dalam 24 jam. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu kita itu? Bisa jadi waktu nontonnya dikurangi, diganti dengan seperti tadi baca. Seakan-akan penting ya Bu Hen ya. Iya. Yang tadinya menunda-nunda langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Iya, mantap sekali. Ini ada pembelajarannya ya? Oh, ada. Ada. Wah. Ada itu pembelajarannya. Berarti ada pengembangan dirinya juga ya? Bukan cuma jualan. Itu dia.